Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dakwah milenial, di mana kita akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam tingkat SDMI kelas 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita ke materi, jangan lupa protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa dan vaksinasi itu perlu. Disiapkan alat tulisnya agar kita dapat mencatat yang penting-penting dari materi kali ini. Pada kesempatan episode sebelumnya kita telah membahas tentang menghindari akhlak tercela, yaitu sifat marah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fasik. Oke teman-teman, kita awali pembelajaran kali ini dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pertama, kita harus tahu dulu apa itu perilaku fasik. Nah, pengertian fasik menurut bahasa, fasik itu dari bahasa Arab, alfis atau alfusuk, yang bermakna keluarnya sesuatu dari sesuatu yang lain dalam keadaan rusak. Sedangkan menurut syariat, artinya fasik adalah keluar dari ketaatan. Ketaatan kepada siapa? Yaitu ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang fasik itu adalah orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyimpang dari jalan yang benar. Orang yang fasik suka melakukan maksiat tetapi masih mengaku beragama Islam. Jadi orang fasik itu seperti apa? Orang Islam yang masih sholat, masih puasa, mau berzakat, atau bahkan mau naik haji, tapi di samping itu dia maksiatnya masih jalan. Jadi ya sholat, ya mabuk, ya sholat, ya masih main judi, ya sholat tapi juga makan makanan yang haram. Nah, itu namanya orang fasik. Fasik adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam, karena perbuatan fasik adalah perbuatan setan dan senantiasa berperilaku menyimpang dari jalan Allah. Jadi jalan Allah itu sudah jelas lurus sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dia mau menempuh, tapi dia juga menempuh jalan setan. Mau sholat, tapi masih nyolong dan lain-lain. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 121 yang artinya, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Jadi kita itu dilarang untuk memakan binatang-binatang yang disembelih bukan karena nama Allah, bukan menyebut nama Allah. Contohnya apa? Ketika kamu menyembelih suatu hewan, tujuannya untuk karena takut weton, karena takut ini ada pohon besar, ada sendang atau yang lain. Nanti tanggal sekian kalau nggak dibeleh. Apa itu namanya? Dipotongkan ayam kampung, ayam jago yang warnanya ini, warnanya itu, gedenya segini dan lain-lain. Nanti akan datang bencana. Nah, itu namanya menyembelih bukan karena Allah. Meskipun pas menyembelih bismillahirrahmanirrahim, tapi tujuannya agar mendapat keselamatan dari pohon besar, dari sendang atau kali atau jembatan dan lain-lain. Jadi kita sebagai umat Islam dilarang seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Perbuatan seperti itu adalah perbuatan musyrik. Jadi menyembelih suatu hewan peliharaan atau ternak, warnanya harus hitam atau harus merah atau apalah. Nah, karena takut nanti kalau tidak disembelih akan ada bencana, akan ada sesuatu yang menimpa kita. Nah, padahal kekuatan, takdir yang baik, takdir yang buruk itu semuanya dari Allah. Pohon besar sekali tidak ada apa-apanya, tidak bisa memberikan suatu kebaikan atau keburukan kepada kita.
Kebaikan keburukan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu dilarang untuk memakan sembelian seperti itu. Dalam Quran surat Al-An'am 121. Nah, perilaku fasik ini sangat berbahaya. Apa bahayanya? Karena fasik ini adalah suatu perbuatan tercela, maka pasti efeknya akan buruk kepada pelakunya, entah untuk dirinya sendiri atau untuk masyarakat di sekitarnya. Apa yang pertama? Allah tidak memberi petunjuk. Allah itu tidak akan memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, tapi puasa dan sholatnya itu tidak bisa membantu dia untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Sholatnya tidak berguna. Orang sholat itu fungsinya untuk apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, untuk mencegah yang buruk-buruk, yang mungkar. Perbuatan keji dan mungkar itu kita diselamatkan oleh Allah karena kita sholat. Nah, kalau kita sholat tapi masih maksiat, berarti sholatnya kurang atau tidak bermanfaat atau tidak ada efeknya. Karena apa? Karena termasuk orang-orang fasik dan Allah tidak akan memberi petunjuk bagi mereka. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi kaum yang fasik. Ngaku Islam, mau sholat tapi masih nyolong. Mau puasa, mau zakat tapi masih menghina orang lain, berkata yang buruk, perbuatannya jelek-jelek dan lain-lain. Terus yang kedua apa? Orang yang fasik selalu dihindari dalam masyarakat. Biasanya kalau orang fasik suka maksiat, itu merugikan orang lain, masyarakat di sekitar juga. Maling gone tonggone, mabuk-mabukan malah pas naik motor barber atau karena mabuk tidak ingat apa-apa, pikirannya tidak normal, akhirnya balangi tonggone pas lewat, enek tonggone lewat dibalangi, rumahnya digedor-gedor dan lain-lain. Orang yang seperti itu nanti ujung-ujungnya apa? Masyarakat tidak suka, tidak ada yang mau berteman dengan orang yang fasik. Terus yang ketiga, terancam masuk neraka. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik atau kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Neraka itu apa? Neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Orang kalau sudah mati nanti dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan ada dua kemungkinan. Orang itu dibangkitkan menjadi ahli surga atau ahli neraka. Ahli surga senang selama-lamanya, ahli neraka sengsara selama-lamanya. Nah, orang fasik akan masuk di kategori orang yang sengsara selama-lamanya karena diancam dengan neraka. Neraka itu isinya apa? Isinya adalah api yang menyala-nyala, bahan bakarnya dari batu dan manusia. Panasnya itu luar biasa, tidak ada yang baik di neraka. Makan apa? Makan buah yakum yang tidak enak, tidak mengenyangkan dan tidak, pokoknya yang buruk-buruk itu adalah seburuk-buruk makanan ya buah yakum itu. Terus mau minum apa? Minumnya nanti apa? Besi yang dilelehkan. Minumnya ada air yang mendidih. Ketika diminum ususnya putus-putus. Usus manusia itu kalau disiram air panas yang mendidih langsung putus semua. Putus-putus ya, terpotong-potong ususnya. Kurang lagi, nggak enak, minta lagi, dikasih apa? Kasih minum nanah dan lain-lain. Wah, tidak bisa terbayangkan, apalagi orang yang masuk neraka nggak bisa keluar lagi. Orang yang masuk neraka akan masuk neraka selamanya dan disiksa oleh selamanya. Tangannya dibakar, hangus jadi abu. Gimana Pak?
nanti dibangkitkan lagi, dibentuk semula lagi, kembali lagi, dibakar lagi, dikembalikan lagi, dibakar lagi, dan seterusnya. Tidak ada orang masuk neraka kok dicuci dosanya nanti masuk surga, itu nggak mungkin. Karena Rasulullah sudah mewanti-wanti kepada kita dalam hadis, tidak akan ada orang ahli neraka menjadi ahli surga sebelum ada onta masuk lubang jarum. Onta itu gede, lubang jarum itu kecil sekali. Onta masuk lubang jarum nggak mungkin. Nah, itu artinya orang masuk neraka nggak mungkin bisa masuk surga. Karena nggak mungkin ada onta yang bisa masuk lubang jarum. Bulunya saja, bulu onta itu mungkin nggak bisa masuk lubang jarum. Nah, itulah bahaya bersikap atau mempunyai perilaku fasik. Nah, kita sebagai manusia harus punya ikhtiar, harus punya keinginan untuk menghindari sifat fasik ini. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perbanyak ibadah kepada Allah. Sholatnya diperbaiki, niat puasanya, niat zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Kalau mau haji, niatnya biar dipanggil Pak Haji lah. Itu salah satu kenapa tidak diterima dan bisa saja menjadi orang yang fasik. Kalau sholatnya khusyuk, sholatnya benar, sholat ini akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar dan lain-lain. Terus yang kedua apa? Berperilaku sesuai aturan agama. Sesuai aturan agama itu seperti apa? Seperti Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti mbah-mbah dulu, nirun bae, bukan. Kita sebagai orang Islam diberi pedoman oleh Rasulullah dua perkara, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana biar kita bisa sesuai Al-Quran dan Sunnah? Dipelajari. Dengan cara apa? Dengan cara ngaji, pengajian. Tidak hanya dihafal saja. Aku hafal Quran Pak, nanti orang yang hafal Quran itu masuk surga. Belum tentu. Orang yang hafal Al-Quran, dia tidak tahu artinya, tidak mau memahami, apalagi tidak mau untuk mempraktekkan, ya tidak bisa masuk surga. Contoh ya, seperti orang mau naik motor. Motor ini dari lokasi A ke lokasi B itu dengan mengendarai motor bisa. Tahu itu motor itu kendaraan, tahu caranya menyalakan. Tapi orang itu tidak mau menaikinya, tidak mau menyalakan lalu membawanya ke lokasi B, ya nggak akan sampai. Sama dengan kita mempelajari Al-Quran, dari dunia ini menuju surga itu jalannya, dari dunia menuju surga perantaranya Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran ini kamu tahu, kamu bisa baca, tapi kamu tidak mau mengerti artinya, tidak mau mendalami, tidak mau memahami, apalagi tidak dipraktekkan, ya nggak bisa. Kita bisa masuk surga lewat Al-Quran itu nggak bisa. Jadi Al-Quran itu tidak hanya untuk dihafal, tapi juga dipahami, dipelajari, dipahami, dan yang paling penting diamalkan. Mau paham seperti apa kalau tidak diamalkan? Percuma. Motor ada bensin, ada ada kontaknya, tapi nggak dinyalakan, ya nggak akan sampai tujuan. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah memahami betapa besar azab Allah terhadap kaum fasik. Jadi paham apa ancaman dari Allah sehingga kita takut untuk menjadi orang yang fasik. Sekian untuk materi kali ini, semoga mudah untuk dipahami. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju ke depannya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.